namanya? Pruning. Pruning dari pohon kopi, dan nanti bagaimana menyetek atau menyambung pohon kopi nanti silakan didengarkan, silakan dipelajari agar kalian besok kalau dewasa bisa merawat pohon kopi mulai dari kecil dan menyambung sampai pohon kopi ini berbuah. Oke, siap ya? Silakan. Monggo Pak Sus. Ayo mendekat sini semuanya. Sini semua mendekat. Dengar cara merawat kopi. Semua. Di sini saya sebagai petani kopi ingin menjelaskan masalah perawatan kopi. Yang pertama itu adalah pruning. Pruning itu kalau bahasa Jawa itu rempel. Yang kedua adalah penyiangan, terus yang ketiga pemupuan, yang keempat adalah pengendali hama. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan masalah pruning atau rempel. Yang pertama, pohon kopi ini, maaf ya, ini kemarin sudah dirempelin ya. Kopi jangan sampai, ini tunas-tunas ini jangan sampai tumpang tindih. Nah, yang kedua, ini nih yang namanya satang rawis. Satang rawis ini adalah satang pengganggu, ini harus dibuang. Satang rawis atau satang cacing ini harus dibuang, dan satang yang terbalik, tadi satang yang terbalik ke sana ini harus dibuang. Nah, seperti ini. Ini kalau saya tidak baik. Nah, ini harus dibuang. Jadi diambil tunas yang searah, yang ke sana, yang ke sini, yang ke sini. Terus ini jangan sampai tumpang tindih. Ini harus supaya sinar matahari bisa masuk untuk memperlancar fotosintesis dari cahaya matahari. Nah, ini jangan sampai ini dibuang saja ini. Nah, gitu. Nah, ini satang rawis, ini satang cacing, jangan sampai tumbuh di sekitar ini, harus dibuang. Ini untuk memperlancar fotosintesis dari sinar matahari. Nah, ini yang tumpang tindih, ini kita ambil salah satu ini. Nah, pokoknya jangan banyak-banyak supaya buahnya tuh kena sinar matahari semua. Jadi bisa maksimal ya, bisa tumbuh maksimal. Nah, ini namanya satang terbalik. Satang terbalik ini harus dibuang. Ini pengganggu, harus dibuang. Nah, ini. Nah, begini. Nah, terus ingat di as pohon atau pohon yang baku ini tumbuh tunas cacing seperti ini, adik-adik, begini ini. Ini yang namanya tunas air. Ini. Nah, ini tunas air, ini harus dibuang. Nah, ini juga pengganggu. Ini mengganggu nutrisi yang ke sana itu terganggu oleh ini tunas air, namanya tunas air. Nah, ini tunas air. Ini harus dibuang. Nah, ini tunas air. Di bawah, ini ada tunas air, harus di bawah, harus bersih. Ya. Yang ketiga, itu masalah, ya kalau sudah dirempeli semua, sudah cloning semua, kita harus, bawahnya itu harus kita diadakan penyiangan. Penyiangan itu pembersihan gulma supaya untuk menghindari penyakit-penyakit PBKO yang kopi-kopi kemarin itu di makam PBKO itu harus dibersihkan, syukur dibakar atau dipendam supaya penyakit PBKO itu tidak menular ke ini. Nah, ini sebentar lagi ini akan diserang PBKO. Ini sudah mulai diserang nih. Kalau setelah di pembersihan gulma itu untuk menghadapi menghadapi musim hujan pertama atau awal musim hujan, kita harus diadakan pemupuan secara berimbang. Nah, terserah kepada bapak-bapak tadi, nanti yang pakai pupuk yang sederhana boleh, yang pakai pupuk yang sultan juga boleh, tapi ini harus setelah dibersihkan gulma itu dipupuk. Setelah dipupuk, nanti harus semua pohon harus dicek
satu persatu. Nanti ini yang namanya calon buah, ini ada penyakitnya atau tidak. Kalau ada penyakitnya, misalnya ada semut dan lain sebagainya, kita semprot memakai obat anti hama. Nah, kalau saya sering memakai obat apa namanya ya, saya lupa ya. Pokoknya ini untuk menghindari hama-hama yang nantinya akan menyerang buah kopi. Ini semua tanaman, semua pohon-pohon diteliti semua, dikontrol terus untuk mencegah terjadinya penyakit. Sebab kalau ini telat yang menyemprot, otomatis nanti kopi ini akan rusak dimakan penyakit PBKO yang namanya PBKO. Cukup? Ya. Oke, nah tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sus bahwa intinya dalam satu pohon kopi ini ada beberapa batang yang tidak berguna atau bahkan mengganggu proses pertumbuhan daripada buah kopi. Jadi batang-batang yang tidak berguna itu harus dirempel ya Pak Sus. Yeah. Dengan kata lain harus dibuang. Ada yang namanya satang air, satang rawis, satang tindih atau apa itu. Jadi yang berpotensi untuk berbuah itu yang dirawat. Sedangkan yang beberapa batang yang tidak berpotensi untuk berbuah kita bersihkan atau dipotong. Ya, saya kira untuk anak-anak bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, oke, terima kasih Pak Sus, terima kasih. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan penjelasan dari Pak Sus. Penjelasan pagi hari ini cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.